Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun, maqalah yang ke-22. Kemarin 21. Sebagian ahli hikmah mengumpulkan 4 kalimat dari 4 kitab-kitab samawi. Ada yang dikumpulkan dari kitab Taurat. Bahasa yang diambil adalah a'tahullahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Man radiya bima a'ta man radiya min at-Taurat man radiya bima a'tahullahu ta'ala istaraha. Barang siapa yang ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, istarahat, maka kelelahannya hilang, dia menjadi istirahat. Kenapa? Karena dia terima sedikit ataupun banyak, dia terima, dia yakini bahwa itu yang akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Kalau kita ridho apapun yang Allah beri fid dunya wal akhirah, urusan dunia dan akhirat itu pasti enak. Wa minal Injil, dan dari kitab Injil, man hadama syahawat azza fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merobohkan, yang mengalahkan syahwat, maka dia perkasa di dunia dan di akhirat. Maka jangan ikuti syahwat-syahwat, keinginan-keinginan syahwat, jangan ikuti. Wa minaz Zabur, dan dari kitab Zabur, man tafarrada 'anil nasi najah anhu fid dunya wal akhirah. Orang yang menyendiri dari manusia, maka ia selamat. Kalau sudah menyendiri, suka menyendiri, dia beruzlah, menyendiri, maka dia akan selamat. Karena memang cuma ya kalau menyendiri juga tidak begitu bermanfaat kepada orang. Setidaknya untuk menyakiti orang, orang yang suka menyendiri itu memang bagus untuk menghindari sesuatu yang bermaksiat. Cuma ya juga kurang manfaat juga. Karena harus tolong menolong orang itu ya pasti harus bertemu. Terus. Dan dari Al-Qur'an, wa minal Furqan, man hafidhal lisana salima fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menjaga lisannya, apa lisan? Mulut, iya. Orang yang menjaga lisan, sebelum dia ngomong bagus enggak dipikirkan dulu, maka akan selamat dunia akhirat. Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala hifdzul lisan. Rasulullah bersabda, paling baiknya amal-amal paling baiknya deh. Ahabbul a'mali ila Allah, paling aku sukai amal-amal di sisi saya, kata Allah. Paling ahabbul a'mali, paling baik amal-amal yang paling aku cintai, kata Allah. Hifdzul lisan, yaitu adalah menjaga lisan. Paling baiknya amal, paling yang aku cintai dari amal-amal, kata Allah. Kata Allah, ilallahi biizni Allah. Kata Rasulullah, paling dicintai amal-amal di sisi Allah atau oleh Allah adalah hifdzul lisan, adalah menjaga lisan. Maka kemudian Rasulullah juga bersabda, al-afiyatu asyaratu ajza'in. Keselamatan itu ada 10 bagian, 9 bagian itu ada di diam, dan wal asratu, dan 1% itu ada di dalam uzlah dari manusia. Kalau diam itu sampai 90%-nya. Kalau kalian diam, makanya
as-suntu hikmatun wa qalil fa'iluha. Falyakul khairan aw liyasmut, dalam hadis itu. Falyakul khairan, maka hendaklah berbicara dengan yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Ayo. Sekarang yang 22, Ana Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Ini nasihatnya datang dari Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi, demi Allah. Wallahi, demi Allah. Ma batalitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya. Wallahi, demi Allah, ma batulitu, tidaklah aku diberi ujian. Mabtulitu, tidaklah aku diberikan ujian, tidaklah aku diuji. Tidaklah aku diuji bibaliyatin, dengan ujian, illa, kecuali, wa kana lillahi alayya fiha, wa kana, dan ada, lillahi, bagi Allah, illa, kecuali, wa kana, dan ada, lillahi, bagi Allah, wa kana, dan ada, lillahi, bagi Allah, alayya, atas diriku, fiha, di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya ini? Aitil kalbaliyati, yakni ujian itu. Arba'u ni'amin, apa? 4 kenikmatan. Jadi kata Sayyidina Umar, wallah, tidak diuji diriku ini kecuali Allah memberikan 4 kenikmatan kepadaku. Apa kenikmatannya? Alhamdulillah. Apa kenikmatan yang pertama? Awwaluha, adapun kenikmatan yang pertama, awalu, adapun pertama dari arba'un ni'amin ini, kenikmatan yang pertama ini, idh karena, idh, because, awaluha, yang pertama dari, adapun yang pertama dari arba'an ni'amin, 4 kenikmatan. Kan tadi kata Sayyidina Umar, Allah, aku tidak diuji oleh Allah kecuali Allah berikan aku 4 kenikmatan. Apa saja 4 kenikmatan? Yang pertama adalah awaluha, adapun yang pertama dari yang 4 itu, idh karena lam takun, tidak terjadi, lam takun, tidak terjadi. Apa yang tidak terjadi? Aitil kalbaliyatu, ujian itu atau cobaan itu, fi dini, di dalam agamaku. Untungnya kenikmatan yang pertama adalah Allah menguji kepadaku itu hanya sebatas ujian dunia. Hanya sebatas ujian sudah. Fa innal imtihana fid dini,
Fa innal imtihana, maka sesungguhnya ujian. Fa innal imtihana, maka sesungguhnya ujian fid din, di dalam agama. Fa innal imtihana fid din, maka sesungguhnya ujian dalam urusan agama. Dalam agama, ujian agama, a'zamu, yaitu lebih besar. A'zamu, yaitu lebih besar. Minal imtihani, dari ujian fil badani wal mali. Minal imtihani, dari ujian fil badani, dalam badan, wal mali, dan harta. Wal mali, dan harta. Jadi nikmat yang pertama adalah Allah menguji bukan di dalam urusan agama. Jadi kalau hanya yang diuji sakit, kalau hanya yang diuji itu urusan dunia, itu nikmat. Karena ujian urusan agama, karena ujian di dalam urusan agama itu lebih besar, lebih gede daripada ujian urusan dunia. Jadi ini ringan ujian ini itu kalau menurut Umar bin Khattab. Ringan ujian ini. Ini hanyalah ujian dunia. Ini nikmat ini. Coba kalau yang diuji adalah akhirat, sampai iman kita lepas dalam diri kita. Na'udzubillah, kita ini bisa jauh daripada Allah. Tidak bisa bertemu dengan Allah. Tidak bisa bertetangga dengan Rasulullah. Karena nanti kita selagi kita muslim, selagi kita beriman kepada Allah, masih berpotensi kita bersama dengan para nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus wasani, dan yang kedua, idza karena lam takun, tidak ada karena lam takun, tidak ada, ay al-baliyatu, ujian itu, a'dhama, yaitu lebih besar, minha, dari ujian itu sendiri. Yang dimaksud adalah mintil kalbaliyati allati asabatni. Mintil kalbaliyati, dari ujian tersebut. Mintil kalbaliyati, dari ujian tersebut, allati, yang asabatni, menimpa kepadaku. Yang nomor dua adalah kata Umar, alhamdulillah, nikmat yang kedua adalah ujian ini tidak terjadi yang lebih besar daripada ini. Artinya ini masih kecil ujian ini. Allah masih ukuran ini ukuran kecil. Jadi dia menganggap ujian itu tidak besar, menganggap selalu kecil. Dianggap masih mampu Sayyidina Umar di dalam menjalankan ujian itu. Yang ketiga, wasalisu, adapun yang ketiga, yaitu karena, wasari, adapun yang ketiga ialah karena lam takun, tidak ada ujian itu,
Muharraman yaitu yang diharamkan. Muharram ar-ridha. Idh karena lam takun tidak ada, tidak terjadi apa balia muharram ar-ridha, yaitu yang diharamkan ridha, menerima ridha. Idh karena lam takun tidak terjadi apa balia atau cobaan ujian muharraman yaitu yang diharam, muharram ar-ridha yaitu yang diharamkan ridha atau menerima. Mamnu'an ya ay mamnu'ar ridha, yakni dilarang menerima. Mamnu'ar ridha yang dilarang menerima. Biha dengan baliyat, dengan ujian. Biha dengan ujian. Jadi yang ketiga itu, lanjut dulu. Biha dengan ujian, ay bitil kalbaliyati, yaitu dengan ujian itu. Bitil kalbaliyati yaitu dengan apa? Dengan yakni dengan ujian itu. Jadi yang ketiga kata Sayyidina Umar, alhamdulillah nikmat yang ketiga adalah adanya ujian itu tidak melarang kita ridho, kita rela menerima ujian tersebut. Artinya ketika kita ridho terhadap ujian, ini kan masih ada potensi untuk mengantarkan kita mendapatkan pahala. Jadi semakin kita, sumpamanya udah diuji, dilarang ridho lagi. Jangan kamu rela kepada ujian itu. Nah, kan gak ada potensi-potensi untuk dapat pahala. Karena ada ujian, kemudian kita redho, karena itu sudah ditentukan Allah. Dari ridhonya itu, relanya kita kepada ketetapannya Allah, kemudian kita mendapatkan balasan-balasan kenikmatan, yang kemudian insya Allah nanti bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Yang keempat, warabi'u, dan yang keempat, Ani sesungguhnya diriku. Ani sesungguhnya diriku. Arju aku berharap. Arju aku berharap. As-sawaba pahala. Alaiha atasnya, atas ia. Apa atas ujian? Alaiha atas ujian. Ani sesungguhnya diriku, sesungguhnya aku. Arju memohon, mengharap. Aku berharap as-sawaba kepada pahala alaiha atas baliyah, atas ujian. Yang dimaksudnya alaiha ini adalah tilkal baliyati, ujian itu, cobaan itu. Jadi yang keempat, kenikmatan yang keempat, saya bisa berharap dengan ujian itu saya mendapatkan pahala. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.